Selamat sore Mener dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Billy John Valentino Ambarura dengan NIM 220211060063 dari mata kuliah praktikum Jarkomdat kelas G. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum yaitu Calculate IPv4 subnet. Jadi di sini kita memiliki dua objektif, yaitu untuk mendeterminate IPv4 address dan menghitung IPv4 addressnya. Baiklah, apa yang diperlukan di sini yaitu ya tentu saja satu PC yang Windows-nya terakses internet, dan yang kedua ini bersifat opsional yaitu IPv4 address kalkulator. Saya tidak punya, tapi di sini saya meminjam kalkulator ilmiah punya teman saya. Oke, kita langsung saja ya. Di instruksinya kita disuruh untuk fill out tables. Oh, jadi kita disuruh untuk mengisi tabel ini ya, mengisi tabel-tabel ini dengan yang sudah diberikan gitu. Di sini kita diberikan yaitu host IP address, original subnet, sama new subnetnya ya. Di sini kita disuruh mengisi number sampai IPv4-nya. Baiklah, kita langsung saja untuk yang pertama yaitu number of subnet bits ini kita bisa dapatkan dengan mengurang prefix dari original subnet masknya dikurangi dengan new subnet mask. Jadi di sini kan original subnet masknya kan ini 255 sampai 0. Nah, itu jumlah prefixnya itu adalah 24, sedangkan untuk new subnet masknya adalah 25. Sedangkan jumlah prefix dari new subnet mask ini adalah 27. Jadi sehingga karena kita sudah tahu prefixnya, jadi kita bisa menghitung ini dengan cara ya kita kurangi saja seperti yang saya bilang tadi, yaitu 27 dikurang 24, yaitu 3 subnet bits. Baiklah, kita lanjut. Yang kedua adalah number of subnet. Jadi rumusnya itu 2 dipangkatkan dari jumlah subnet bitsnya tadi, yaitu 2 pangkat 3, yaitu adalah 8. Terus yang berikutnya tuh number of host bytes per subnet. Jadi kan di sini sejak kita punya 27 prefix kan yang 27 tadi, kita tinggal kurangkan aja, ada 32 dikurangi 27, yaitu adalah sisa 5. Nah, yang keempat dengan 5 tadi lah, yang ini 5 host byte per subnetnya tadi, untuk mencari number of host per subnet ini kita tinggal 2 pangkat 5 kita kurangi 2, jadi hasilnya adalah 30. Lanjut, network addressnya di sini jadi untuk mencari ini kita perform antara host IP address dengan new subnet masknya. Jadi network address di sini yaitu adalah 192.168.200.128. Baiklah, untuk IPv4 address itu kita lewati aja, dan yang ini juga kita cari dulu yang ini. Oke, yang ini IPv4 broadcast itu kita bisa tadi kan subnet incrementnya kan ada 32, itu deriver dari subnet mask yang prefix 27. Jadi broadcastnya itu ada 192.168.200.159. Nah, karena kita sudah dapat ini, untuk mencari IPv4-nya mudah saja. Jadi ini hasilnya tadi kita kurangi aja 1, jadi untuk bagian oktet belakangnya, jadi sini adalah 158. Kalau ini kebalikannya, jadi yang network address of di subnet itu yang ini kita jumlahkan aja 1.
Jadi di sini adalah gini ya, kurang lebih cara yang ini akan sama untuk mengisi ya permasalahan di bawah. Jadi saya akan jelaskan lagi ya. Jadi kan di sini sama seperti yang saya bilang di atas tadi kan, untuk mencari new ini kita harus menentukan prefix new-nya dari prefixnya dari new subnet dan prefix dari original subnetnya, di mana ada untuk subnet prefix subnet masknya itu ada 17 dan originalnya itu ada 8. Jadi di sini adalah kita tinggal kurangin aja 17 kurang 8 yaitu 9. Dan yang berikutnya itu ya kayak saya bilang tadi, tinggal pangkatkan aja dari hasil dari subnet byte-nya. Jadi 2 pangkat 9 yaitu 512. Terus yang berikutnya ini ya sama sih, karena ini sama, jadi kita sama kayak di atas, kita kurangi lagi 32 kurang 17 yaitu 15. Di sini sama kayak di atas, kita tinggal pangkatkan 2 pangkat 15, kita kurangi 2, hasilnya adalah maaf, hasilnya adalah 3, 2, 7, 6, 6. Oke, kita lanjut. Di sini untuk network address of the subnet itu adalah 10.101.128.0. Jadi untuk di bagian sini itu sama, kita tinggal jumlahkan aja di ini, kita tinggal jumlahkan saja. Ini kita tinggal jumlahkan. Terus ya kita cari ini dulu sebelum kita mencari yang ini. Jadi sejak ada subnet incrementnya itu 32768 yang itu dari subnet prefix 17. Jadi yang di sini itu broadcast address of the subnet itu ada 101.255.255. Itu dapat dari 128.0 ditambah 32767. Jadi di sini tinggal kita kurangin aja ya. Kita tinggal kurangi di sini jadi 4. Kurang lebih caranya akan sama seperti yang dua contoh di atas. Jadi mungkin saya bisa agak percepat. Untuk problem 3 di sini kita dari jumlah prefixnya yaitu adalah 19 kurang 16 yaitu 3. Terus di sini kita pangkatkan 2 pangkat 3 yaitu 8. Number itunya yaitu 32 kurang 19 yaitu 13. Kita pangkatkan 2 pangkat 13 dikurang 2 jadi 8. 198. Oh maaf, 90. Terus di sini 172 2 0. Ini kita tinggal tambahkan 1 aja. Kita tinggal plus 1 dari network address ya, network address subnetnya. Kita tinggal 1 di sini. Lalu untuk mencari ini kita tinggal jumlahkan ya. Jadi dapatnya itu 172 22 63 255. Sama seperti di atas ini, tapi ini kita kurangi. Jadi sini adalah 4. Oke, problem 4 juga caranya masih sama ya, karena ya tidak ada yang berubah dari apa yang disuruh dicari. Di sini
prefix new-nya itu ada 30 dan originalnya itu ada 24, kita tinggal kurangi aja, yaitu 30 kurang 24 adalah 6. Terus yang berikutnya kita tinggal pangkat 2 pangkat 6 yaitu 64. Ini tinggal kurangi 32 kurang 30 dari subnet masknya ada, yaitu sisa 2. Kita pangkatkan 2, 4 kurang 2 jadi di sini 2. Di sini kita adalah sebagai berikut: 192, 168, 1244. Ini sama, kita tinggal tambahkan 1 saja. Untuk bagian ini itu adalah 192, 168, 1247. Jadi di sini itu 3 oktat di belakangnya itu kita kurangi 1 jadi 4. Oke, problem 5 dan problem 6 ya masih sama, jadi akan saya percepat saja. 8, 256, 8, 254. Ini 1 titik 0. Ini kita tinggal jumlahkan saja ya oktat di belakangnya. 28, 107, cos 1. Ini 128, 107, 0255. Ini bagian oktat 3 oktat belakangnya kita kurangi 255 dikurang 1 jadi 4 ya. Untuk yang ini juga masih tetap sama, prefixnya yang new itu 29, sedangkan yang originalnya itu 24, jadi 29 kurang 24 itu 5. Ini hasil perpangkatan 2 pangkat 5 yaitu 32. Di sini 32 kurang 29 yaitu 3. Hasil pangkat 2 pangkat 3 kita kurangi 2 jadi 6. Di sini itu 192, 135, 250, 176. Ini kita tambahkan. Ini itu dapat 3 subnet di belakangnya ya, 176 ditambah 7 jadi 183. Dan ini adalah kita kurangi saja 1 kita kurangi 1 saja jadi 182. Oke, baiklah, kita lanjut ke pertanyaan refleksi. Why is the subnet mask itu begitu penting saat menganalisis sebuah IPv4 address? Jadi subnet mask itu sangat penting dalam menganalisis alamat IPv4 karena beberapa alasan utama. Yang pertama itu dapat menentukan bagian jaringan dan host. Jadi subnet masknya itu dapat membedakan bagian mana dari alamat IP yang mewakili jaringan dan bagian mana yang mewakili host. Terus yang kedua itu memfasilitasi subnetting. Jadi subnet mask itu dapat digunakan untuk membagi jaringan yang lebih besar menjadi subjaringan yang lebih kecil dan lebih teratur atau subnet. Terus mengaktifkan skema pengalaman IP, terus efisiensi routing dan juga kontrol broadcast, yaitu subnet mask membantu dalam menentukan domain yang digunakan untuk, jadi subnet mask itu jadi kontrol
maaf, jadi kontrol broadcast itu yaitu subnet mask membantu dalam menentukan uh, broad, domain broadcast untuk jaringan. Mereka jadi sekian praktikum dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan tindakan saya yang mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.